Pernah tidak kamu merasakan ini di kepala rencananya sudah keren banget, mau jadi programmer jago, mau punya badan atletis, atau mau bangun bisnis sendiri, semangatnya berapi-api. Tapi realitanya hari berganti hari, kalender berubah, dan nol besar. Kamu bilang, besok saya mulai deh, tapi kita sama-sama tahu besok itu tidak pernah datang. Bukannya mengejar mimpi, kamu malah berakhir scrolling medsos berjam-jam, terjebak dopamin murah, dan tidur dengan perasaan bersalah. Kenapa sih jurang antara niat dan aksi itu lebar banget? Apakah kamu ditakdirkan jadi pemalas? Apakah kamu kurang motivasi? Jawabannya tidak. Masalahnya bukan di karakter kamu. Hari ini di Dialektika Digital kita akan bongkar kenapa secara biologis otak kamu memang didesain untuk menolak kerja keras. Dan yang paling penting, saya akan kasih 3 cara curang berdasarkan sains untuk meretas otak kamu agar produktif secara otomatis. Bagian 1. Kenapa kita didesain malas? Mari luruskan satu hal, rasa malas itu bukan sifat jahat, itu adalah fitur bawaan pabrik manusia. Secara evolusi, otak kita punya 2 misi utama, hemat energi dan hindari rasa sakit. Bayangkan nenek moyang kita dulu, makanan susah didapat. Kalau mereka buang-buang tenaga buat lari-lari tanpa alasan, mereka bisa mati kelaparan. Jadi, otak kita berevolusi untuk menahan energi, kecuali kalau ada bahaya mendesak. Nah, masalahnya otak purba ini masih kita pakai sekarang. Di otak kita ada bagian bernama amigdala. Anggap saja ini alarm bahaya. Amigdala ini agak lebay, dia tidak bisa bedakan antara dikejar singa atau disuruh mengerjakan skripsi. Bagi amigdala, tugas besar itu menakutkan karena 1. Butuh banyak energi, 2. Hasilnya belum jelas, 3. Takut gagal. Jadi saat kamu mau mulai kerja berat, amigdala berteriak, bahaya, jangan capek-capek, hemat energimu. Reaksi tubuhmu apa? Kamu jadi freeze, diam atau kabur cari pelarian ke HP. Jadi saat kamu malas, itu bukan karena kamu lemah. Itu cuma otakmu yang lagi mode hemat baterai karena menganggap tugasmu itu ancaman. Kabar baiknya, sistem ini bisa kita hack. Strategi 1. Tipu otakmu dengan target konyol. Kenapa kita sering gagal? Karena kita fokus ke puncak gunung, bukan langkah pertama. Ini memicu alarm amigdala tadi. Kita pakai teknik Jepang bernama Kaizen. Intinya, perubahan super kecil tapi terus-menerus. Dalam psikologi perilaku, Dr. B.J. Fogg dari Stanford bilang, jangan andalkan motivasi, andalkan kemudahan. Kalau tugasnya terlalu berat, kamu butuh motivasi tinggi dan motivasi itu naik turun. Tapi kalau tugasnya sangat mudah, kamu tetap bisa mengerjakannya walau lagi malas sekalipun. Contoh, kamu mau menulis buku. Jangan mikir harus nulis 1 bab, itu berat. Ubah targetnya, hari ini saya cuma mau nulis 1 kalimat. Kenapa ini ampuh? Karena 1 kalimat tidak dianggap ancaman oleh otak. Alarm amigdala tidak akan bunyi. Tapi ajaibnya, begitu kamu nulis 1 kalimat, rasa malas itu pecah. Biasanya, kamu bakal lanjut ke kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya. Ingat, lebih baik punya 1 paragraf jelek daripada 1 buku sempurna yang cuma ada di imajinasimu. Strategi 2. Jangan andalkan tekad, atur lingkunganmu. Strategi kedua, berhenti menyiksa diri dengan mengandalkan tekad baja. Riset membuktikan willpower atau pengendalian diri itu kayak baterai HP. Dia terbatas, namanya ego depletion. Setiap kali kamu menahan diri buka HP, setiap kali kamu mikir mau makan apa, baterai itu berkurang. Kalau kamu nunggu mood atau nunggu tekad terkumpul, kamu bakal kalah. Solusinya, desain lingkungan. Bikin kebiasaan baik itu gampang dan kebiasaan buruk itu ribet. Contoh taktis, kamu mau lari pagi besok, jangan pasrah sama niat besok pagi pas nyawa belum kumpul. Malam ini, taruh sepatu lari dan baju olahragamu persis di depan pintu kamar, isi botol minumnya. Pas bangun, kamu nggak perlu mikir lari nggak ya? Hambatannya udah hilang, sepatu udah di depan mata, tinggal pakai, kamu menghemat baterai otakmu untuk hal lain. Strategi terakhir, aturan 2 menit. Hukum fisika bilang, energi terbesar itu dibutuhkan saat mengubah benda diam menjadi bergerak. Manusia juga sama, bagian terberat dari kerja itu cuma 1, memulainya. Triknya begini, kalau kamu malas banget, bilang ke diri sendiri, saya cuma akan kerjain ini 2 menit aja, habis itu boleh stop. Kenapa ini berhasil? Karena ada fenomena psikologi namanya Zeigarnik Effect.
Otak manusia itu benci hal yang menggantung atau belum tuntas. Begitu kamu mulai 2 menit, otakmu bakal gatal kalau berhenti di tengah jalan. Kamu sudah menciptakan momentum. Seringkali dari niat cuma 2 menit, kamu malah bablas jadi 1 jam. Yang penting batunya sudah menggelinding dulu. Kesimpulan dan tantangan. Ingat teman-teman, orang sukses kayak Elon Musk atau atlet juara dunia, mereka juga punya amigdala. Mereka juga punya rasa malas, bedanya mereka tidak nunggu malasnya hilang baru bergerak. Mereka bergerak supaya malasnya hilang. Jadi ini rangkuman cheat sheet kita hari ini agar kamu langsung praktek. Kecilkan target atau pakai teknik Kaizen. Tipu otakmu dengan target saking kecilnya sampai mustahil buat gagal. Desain lingkungan. Jangan boros tekad, siapkan alat tempurmu dari malam sebelumnya. Aturan 2 menit, pakai efek Zeigarnik. Mulai 2 menit aja untuk memancing momentum. Coba pilih satu saja strategi tadi buat kamu praktekkan hari ini juga. Tulis di kolom komentar strategi mana yang paling masuk akal buat situasi kamu sekarang. Saya ingin baca diskusi kalian. Terima kasih sudah menonton Dialektika Digital. Kalau video ini kasih perspektif baru, jangan lupa subscribe biar kita bisa terus berkembang bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.